Kelihatan belum nih presentasinya? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini saya kebetulan juga kan ada ngajar di mata kuliah riset untuk anak desain DKV. Eh, Kenapa tujuannya? Oke, UI menurut interaction design user itu user experience itu adalah riset adalah penelitian yang menyeluruh dari pengguna atau user dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan pada proses desain user experience. Kira-kira di awal sini paham ya maksudnya ngeriset itu apa? Paham nggak kira-kira? Halo? Semacam feedback ya. Ya, betul. Jadi riset ini, penelitian ini kayak gini-gini. Kalian harus gini, ngeriset itu kayak gini, misal kuesioner, misalnya gini. Saat kalian membuat sebuah desain, kalian riset gini. Kalian sebelum membuat desain itu kayak saya gini, ngeriset misalnya gini. Kalian mau buat sebuah desain, misalnya poster atau menu, buku menu deh gitu misalnya. Ini bahasanya buku menu. Kalian ini kan di mobile ya, kita anggap di mobile menu restoran gitu, menu makanan gitu. Nah, kalian riset nih, target market kalian itu kira-kira siapa nih orang-orangnya, maksudnya apakah dia ibu rumah tangga, apakah orang perkantoran gitu, apa orang perumahan. Nah, tujuannya riset itu adalah kalian tahu nih kalau misal orang perkantoran kan berarti kan rata-rata kan misalnya range umurnya nih misalnya di 22 sampai 45 tahun. Berarti artinya mereka tidak gaptek. Kan banyak juga kan orang bilang, "Wah, saya gaptek nih, susah nih penggunaannya," gitu kan. Kira-kira paham nggak kira-kira kayak gitu? Jadi yang kalian dapatkan tuh feedback daripada riset kalian, penelitian kalian. Sebelum mendesain itu pasti ada kayak gitu-gitunya. Karena kan DKV nanti pun pasti ada namanya riset, mata kuliah riset. Seharusnya ya. Jadi kalau mata kuliah itu adalah mengumpulkan data. Nah, data itu yang kalian olah dan misalnya gini, kalau saya dulu ngerisetnya perbandingannya gini. Saya dulu buat perbandingan riset saya gini. Internet dengan media cetak. Ada nggak pengaruh penjualan di internet dengan media cetak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, saya ngeriset Harley Davidson. Jadi Harley Davidson ini saya riset ada namanya Mabuah Harley Davidson, itu majalah media cetak pada tahun 2014 saya riset itu dan saya bandingkan dengan websitenya dan saya berbicara sama beberapa anak-anak Harley yang punya Harley terutama ya dan saya tanya gini, kamu dapat informasi itu lebih senang lewat media cetak atau lewat website? Nah, jadi beberapa bagian ada yang bilang lebih senang lewat website karena bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop gitu-gitu. Terus kapanpun mau kita buka itu lebih lengkap. Kapanpun mau kita buka itu bisa di mana aja dan kapan aja, dan informasi di website itu lebih lengkap ketimbang di majalah karena di majalah itu lebih sifatnya editorial. Jadi kayak cerita, memang menawarkan produk tapi lebih banyak menawarkan kayak cerita, iklan-iklan kayak gitu-gitu. Jadi nggak terfokus. Kalau di website kan udah jelas-jelas dia terfokus. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Halo? Nah, paham ya? Iya, Jadi, Pak. jadi orang itu ternyata lebih tertarik di 2014 itu, ternyata orang lebih tertarik ke media online. Nah, saya waktu itu masih bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan media cetak terbesar di Indonesia juga, Kompas Group Gramedia. Jadi Mabuah Harley ini tetap menjual majalah karena dia bilang gini, user marketnya itu masih ada, tapi memang sudah berkurang, akan tetapi tetap masih dibuat tapi dengan eksemplar yang lebih sedikit gitu kan. Artinya memang kita sebagai saya waktu itu yang masih kerja di media cetak, memang kita sudah memprediksi 5 tahun ke depan media cetak itu pasti akan kalah dengan media online, benar nggak? Sampai sekarang ini kan udah kalah semua media cetak, benar nggak? Maksudnya yang udah jauh lah. Karena apa? Karena media cetak ini kan satu biaya kosnya tinggi, benar nggak? Terus yang kedua juga kan dia kalau mau dicetak itu harus namanya mock up-nya dulu. Jadi udah kita desain, kita layout semuanya segala macam, itu kita kirim ke percetakan. Di percetakan itu dicetak lah jadi mock up seperti majalah tapi masih dummy. Kita lihat kita lihat ininya hasilnya itu dari warnanya, dari fontnya apa semua segala macam, itu prosesnya makan waktu, itu paling nggak seminggu gitu, karena kan kita revisi mana yang perlu diperbaiki, warnanya terlalu turun, terlalu gelap,
di situ kompleks gitu kan, berarti artinya terlalu besar gitu. Lebih baik kita bangun website kayak gitu. Jadi orang ternyata lebih banyak menyukai website. Misalnya kuesioner saya 100 anak Harley, 70 diantaranya banyak yang memilih untuk menggunakan website sebagai sarana untuk mencari informasi, karena di dalam website Harley Davidson itu sendiri sudah terdapat kayak misalnya kita motor nih, spesifikasi motornya, terus kayak harganya, sampai dibikinin press listnya waktu itu, sampai dikembangkan bahwa kita bisa mengakumulasi sistem kredit di dalam website. Kalau di majalah kan nggak ada, bener nggak? Artinya orang itu punya simulasi untuk melakukan kredit Harley Davidson dengan tipe yang dia inginkan. Artinya itu apa namanya, habit, kebiasaan orang sudah berubah. Nah, sama kayak di UI UX ini gitu kan. Kemarin saya diajak sama salah satu mahasiswa di sini, saya lupa namanya sih. Siapa yang ngajak saya kemarin yang ngikut buat seminarnya Bank Mandiri gitu, UI UX. Ini apa namanya, New Livin. Si siapa namanya, mahasiswa desain media interaktif juga. Nah, jadi saya kemarin ikutin seminarnya gitu-gitu. Nah, jadi kalian akan melakukan sedikit riset untuk desain kalian. Jadi gini, sekarang mungkin kalian bikin desain itu udah, ini masih gambaran kalian aja ya, maksudnya yang kalian akan buat storyboardnya gini, ini masih dalam penelitian kalian dalam ruang lingkup kecil aja. Misalnya gini, kalian riset 5 orang atau 10 orang gitu kan, maksudnya gini, kalian mau bikin desain apa gitu. Misalnya ini kan seperti ini nih storyboard, saya sharing dulu ya. Oke, kita lupa. Jadi storyboard itu gini. Kalau yang tadi yang bilang flat design itu juga maksudnya itu lebih memudahkan saya untuk memahami sejauh mana kalian ini kan storyboard secara kasar ya, maksudnya ini pun warna gitu kan. Misalnya kalian kalau ini kan storyboardnya ya masih karikatur ya, gambar manual ataupun gambar digital, masih kelihatan kayak apa ya, kaku banget gitu, belum ada kelihatan acuan apa namanya, kayak dia akan flat design design itu akan seperti apa kira-kira. Ada yang bilang, Pak, flat design ya lebih baik flat design, maksudnya saya dibikin flat design aja walaupun belum sempurna nggak masalah gitu. Kalau ini kan storyboardnya masih apa ya, masih kasar, maksudnya kalau saya memang nggak ahli dalam menggambar seperti ini gitu, tapi paling nggak kalau saya tuh referensinya saya nyari foto. Kalau saya kan fotografer, maksudnya saya cari referensi foto, kira-kira pose di tag pertama seperti ini, nanti akan saya tempel misalnya bajunya ini, makeupnya seperti ini, jadi satu lembar ini A4 saya tempel ini modelnya di sini akan ada nanti contoh makeupnya, saya cari model lagi makeupnya seperti ini, saya bilang makeup artist. Lokasinya misalnya saya bilang ini gedung, kira-kira gedungnya seperti ini, ada latar-latar sepertinya, itu scene 1, scene 2 di gini gitu. Kalau kayak gini ini masih ya kan kasar, maksudnya terlalu karikatur, ilustrasinya terlalu ilustrasi banget gitu. Maksudnya saya tuh lebih ke flat design-nya aja, kira-kira seperti itulah. Nah ini contohnya tadi saya udah ada nih. Nah ini saya lihat, nah ini kan ini kayak gini nih. Mau kalian, ini kan kalau di Adobe XD kan udah ada nih, kalian mau buat formatnya iPhone apa sih, mau kalian buat baru, Pak, saya baru buat sign up sama login baru 2, Pak. Ini dipisah-pisah ya, jangan lupa ya. Halo? Ya kan? Oke. Jadi ini misalnya kalian simpan ini JPEG 1, ini JPEG 2. 2 ini aja udah ada nilainya. Maksudnya gini, Pak, ini loginnya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Bisa aja kan kalian rubah tampilannya, misalnya mau biru, mau kuning, mau hitam ya, kayak terserah. Sign up, login, ada 2. Yang ketiga misalnya dia seperti ini tampilannya. Ini Pak yang ketiga menunya. Tampilannya belum muncul. Belum muncul. Saya udah share screen belum sih? Belum di-share. Belum. Astagfirullahaladzim. Sorry, belum di-share ya? Aduh, dari tadi saya nggak jelas berarti. Oke, nggak apa. Sorry. Skip. Sorry. Oke, gini nih. Tampilan apa? Udah kelihatan belum nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi kalau kalian yang hitung itu, maksudnya masa hitung. Udah saya nilai. Kalian baru mau buat seperti ini 1 ataupun 2 seperti ini, itu sudah ada nilainya. Mau kalian rubah ini merah, hijau, ini di Adobe XD ya. Kira-kira paham ya? Yang maksud saya storyboard itu flat design. Sorry. Soalnya saya bikin tugasnya kan flat design aja. Kira-kira gampang kan pembuatannya? Maksudnya mudah kan tugasnya? Maksudnya UASnya itu saya buatnya seperti ini. Jadi kalian sudah buat
si formatnya seperti ini, disimpanlah filenya satu-satu, sign up satu, login satu. Nah, tampilan yang kedua, kalian bisa buat misalnya udah Pak, tampilan keduanya seperti ini Pak, baru ininya aja gitu, nggak jadi masalah gitu. Maksudnya tetap sudah ada penilaiannya, walaupun belum sempurna semuanya secara keseluruhan. Kira-kira sampai di sini paham ya? Gimana? Pak, mau tanya, Ya, silakan, siapa nih? Maharani. Oke, Marani, gimana tuh? Kalau bikin desainnya pakai Adobe Illustrator boleh, Pak? Boleh, saya nggak ada larangan bahwa kalian harus pakainya Adobe XD, Figma, Illustrator, nggak masalah gitu. Bahkan di Photoshop aja kalau kalian bisa menggunakannya nggak jadi masalah kan. Ini hanya tampilan dasar, maksudnya gini, storyboard aja, maksudnya gambaran kasar. Sebelum kalian memfinalkan desain kalian, kan nggak mungkin bikin UI design itu cuma 3 halaman, bener nggak sih? Kan pasti kan dia ada, misal ada sampai 12 page, 13 page, bener nggak sih? Banyak gitu. Lanjut nih, misalnya satu lagi nih, dia buat tampilan itu ya. Nah, ini ada sepatunya kayak gitu-gitu. Kayak gininya. Tuh ada add to cart-nya, kalau ditekan nanti dia ada pilihan di sininya nih. Tuh. Paham kan? Ada nanti baru apa? Saya tampilannya baru cuman tampilan tulisan ini sama ini masukkan keranjang, terus habis itu gambar sepatunya doang Pak, bawahnya belum ada, ya nggak jadi masalah. Paham nggak kira-kira? Oke, Pak. Iya Pak, siap. Nah ini kan ukuran nih notifikasinya, ini nggak belum lengkap juga nggak jadi masalah gitu. Maksudnya baru ada Pak, saya baru bikin kategorinya doang Pak. Kategorinya ada apparel, beauty, shoes, see all-nya belum Pak. Bawah